Masih film-film yang berasal dari Indonesia dan kali ini gua ada film-film horor di akhir tahun 2021 yang gak boleh kalian lewatkan sama sekali. Film horor memang memberikan kasihkan tersendiri saat menonton filmnya, apalagi hantu-hantu yang ditawarkannya juga relate dan masih masuk akal. Sedikit intermezzo dari gua, kabar gembira buat kalian semua para pencinta film horor, apalagi yang lagi nungguin film KKN Desa Penari kapan tayang. Akhirnya penantian kalian semua terjawab sudah. KKN Desa Penari direncanakan tayang di bulan depan, pokoknya kita tungguin aja, oke? Oke, welcome back to the next cinema channel. Masih bersama gue lagi Are yang gak bosen-bosen ngasih film-film rekomendasi buat kalian semua. Jadi biar kaliannya juga selalu update, jangan lupa pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, langsung aja ke list filmnya. Oke, langsung aja. Kali ini ada film yang pastinya terbaru dan tayangnya di layanan streaming terkenal. Dan juga film yang dikasih judul Home Pimpa ini dibintangi aktris cantik yang sekarang sedang menghiasi layar televisi dengan sinetron boomingnya. Film ini bercerita tentang teman satu geng sejak SD yang mendapat pesan broadcast yang menjebak mereka ke dalam permainan. Mereka adalah Angel, Ririn, Lily, dan Nico. Pesan yang mereka dapat mengatasnamakan dirinya sebagai sosok teman SD mereka berempat dulu. Sosok yang seharusnya telah lama tiada karena perbuatan Angel pada masa lalunya itu. Di sisi lain, kehadiran Esther dan Moira juga secara nggak langsung memengaruhi mereka berempat. Oke, sebuah film yang mengusung genre horror thriller, penonton diajak untuk memecahkan beberapa misteri yang ada di film ini. Misteri dari film Home Pimpa ini juga menurut gua sangat baik dan penonton bakalan enjoy untuk memecahkannya satu demi satu. Selain itu, di film ini ada nama Joe Abbas Jackson dan juga Kenny Austin yang sama-sama membuktikan bahwa mereka bisa bermain di berbagai genre. Ya, walaupun gak sekeren di film-film romantis yang sering mereka bawakan. Ari Aji selaku pengarah film Home Pimpa ini berhasil merangkai cerita yang berjalan dengan pace yang cukup tepat. Home Pimpa tayang perdana pada 8 Oktober 2021 dengan dilabeli dewasa. Film horor yang satu ini bakal menampilkan aktris cantik yang berkolaborasi dengan World Genius, yaitu Sarah Fazira. Kabut mungkin menjadi film horor pertama dari Sarah sendiri. Film ini menceritakan tentang Jupri dan Joni, dua orang pemuda pengantar ayam potong yang terjebak di desa misterius dan sering terjadi konflik antara dua kelompok. Masing-masing dipimpin oleh Darsono dan Gofur. Jupri dan Joni berusaha keluar dari kutukan desa tersebut dan mereka dibantu oleh Mira dan Tija. Film ini bisa gua katakan sangat berani untuk mengangkat tentang isu sensitif pada masa lalu mengenai perbedaan ideologi tentang kaum komunis dan kaum agamis di Indonesia. Dan film ini berhasil menyajikan perbedaan isu sensitif tersebut dengan rapi dan gak menyinggung pihak manapun. Dilengkapi juga dengan bumbu horor dan mistis di dalamnya, membuat film ini gak bisa dilewatkan sama sekali buat kalian pencinta film horor dimanapun berada. Begitu juga dengan penampilan Kevin Ardilova yang bermain cukup bagus di film ini. Dan untuk ukuran debut acting, Sarah Fazira berhasil memerankan sosok Mira dengan baik. Kabut tayang perdana pada 8 Oktober 2021 dengan dilabeli remaja. Film horor yang mengangkat tema tentang mendaki gunung memberikan sensasi yang sangat menyeramkan, apalagi kita tahu betul suasana di gunung seperti apa. Aku Lupa Aku Luka bahkan memberikan cerita menarik dan juga horor yang cukup creepy. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Laura yang berusaha untuk mencari identitasnya. Suatu malam, Laura tiba-tiba keluar dari dalam tanah di sebuah hutan yang sangat gelap. Seluruh tubuhnya kotor dan penuh luka, namun Laura nggak mengetahui hal yang menyebabkan dia terkubur, bahkan Laura juga nggak ingat siapa dirinya. Film horor yang satu ini menyuguhkan alur penceritaan yang cukup menarik. Bisa dibilang film ini nggak memberikan jenuh ataupun bosan terhadap para penontonnya sendiri. Film ini mengajak kita sebagai penonton untuk ikut menebak-nebak siapa dalam pembunuhan yang sebenarnya. Akting dari Kak Salsabila juga di film ini sangat keren banget dan gua bisa merasakan emosinya, sedihnya, apalagi saat pasrahnya itu. Semuanya dia tampilkan dengan pas.
Apalagi ada nama aktor kalem asal Indonesia yaitu Junior Robert, dan lagi-lagi karismanya yang tenang dan akting yang mendalami perannya dia cukup baik di film ini. Dian Sonu Prastowo selaku direkturnya bisa gua katakan berhasil memberikan plot twist ending yang mengagumkan. Aku Luka tayang perdana pada 8 Oktober 2021 dengan dilabeli remaja. Film yang bakalan bukan hanya memberikan horor menyeramkan, tetapi penampilan aktor muda dan lama yang pastinya bisa menghidupkan cerita dari film ini sendiri, serta memberikan keseramannya untuk segi horornya di film Eyang Putri. Film ini berkisah tentang Gendis bersama sang suami bernama Reza dan anaknya yaitu Anya. Mereka menyaksikan beragam keanehan pada diri neneknya yang bernama Eyang Sri. Pada sesekali malam, Eyang Sri tertawa seperti anak kecil dan berbicara seperti kakek-kakek dan sering kali melukai dirinya sendiri. Semakin lama, Gendis mendapati bahwa keanehan tersebut merupakan teror klinik di luar nalar yang mengancam nyawa Gendis, keluarganya, dan juga Eyang Sri sendiri. Eyang Putri memberikan alur cerita yang agak sulit ditebak awalnya. Namun karena serangkaian kejadian aneh, menyeramkan hingga menegangkan tersebut saling berhubungan, akhirnya jalan cerita sebenarnya akan terungkap pada pertengahan film. Penyampaian serangkaian teror itu dihadirkan secara baik dalam film ini. Selain dari semua itu, pokoknya gue sangat apresiasi banget buat semua pemain yang andil di film ini. Hampir semuanya bermain dengan sangat baik. Gerak-gerik dari para pemain yang ketakutan, kebingungan, cemas, dan lain-lain itu semuanya keren banget. Sutradara Bobby Prasetyo berhasil dalam mengarahkan semua aktornya itu. Eyang Putri tayang perdana pada 8 Oktober 2021 dengan dilabeli remaja. Sukses dengan film pertamanya yang tayang tahun 2019, akhirnya film horor asal Indonesia ini kembali membuat kelanjutannya dari film pertamanya yang dikasih judul Makmum 2. Film Makmum 2 ini alur cerita lebih menitik beratkan pada pengalaman karakter ini yang harus mudik ke kampung halaman karena bude yang telah membesarkannya telah meninggal dunia. Pada saat sedang melayat, Rini mendapati bahwa Hafiz, anak sematawayangnya, sudah menghilang entah kemana. Masih menggunakan formula yang sama dengan film sebelumnya, tapi di film Makmum 2 ini ada beberapa yang cukup seru dan lebih menyeramkan lagi. Guntur Suharyanto sepertinya paham betul bahwa menakut-nakuti nggak harus dengan menggunakan efek suara yang sangat keras. Yang nggak luput patut diberi acungan jempol adalah akting dari para pemeran utamanya, dan itu nyaris nggak ada yang di bawah standar. Terutama Titi Kamal, Priti Timothy, dan juga Ence Bagus. Makmum 2 tayang perdana pada 30 Desember 2021. IMDb memberikan rating pada sebuah film horor yang masih tayang di bioskop ini sebesar 7,5 serta di-vote dari 11 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film horor Indonesia di akhir tahun 2021 yang bisa gue share kali ini. Pokoknya subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film gue, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Are, see you in the next film.